waktu dimana aku bakal jalan-jalan, bakal mencari tempat yang bagus. Terus aku mungkin nggak bagus juga mungkin tempatnya, gue aku bakal jalan, kemudian foto-foto juga. Dan kira-kira di part keduanya itu ada semacam epilog. Nah, epilog itu bakal menceritakan tentang foto-foto mana yang jadi favorit aku. Kemudian dari tiap foto itu bakal aku coba breakdown kira-kira komposisi seperti apa sih, atau ceritanya di balik foto itu ada apa sih. Jadi benar-benar nge-breakdown tiap-tiap foto gitu, mulai dari komposisi, dari ceritanya apa, cahayanya apa, kemudian banyak sih gitu. Oke, well, enjoy. Kita masuk ke foto yang pertama. Oke. Jadi di foto yang pertama ini aku suka itu yang pertama ada jadi ini latarnya itu pagi banget, subuh gitu ya, jam 5 ya, jam 5-an gitu ya, dimana matahari itu udah mulai terbit atau udah mau naik gitu, udah mulai agak-agak udah agak-agak mulai terang. Kemudian aku melihat satu kapal nelayan gitu ya, yang baru aja pergi dari kampungnya gitu, dari rumahnya gitu. Nah, dari sana aku mulai menemukan bahwa ini momen yang cukup unik untuk di capture gitu. Kenapa? Karena aku selalu melihat cerita seorang nelayan tuh sangat-sangat unik gitu. Kenapa? Karena kalau kita bayangin gitu ya, dia jam 5 pagi itu udah berangkat, udah bekerja gitu ya, sendirian gitu. Kemudian kalau misalkan ikannya itu nggak mencapai target, atau apapun yang ditangkap, udang, cumi segala macam, itu nggak mencapai target, artinya kan dia harus menunggu sampai pagi gitu kalau nggak salah, sampai jam 2 pagi atau jam 3 pagi itu baru pulang rumah gitu. Dan bayangin kalau misalkan dia jam 5 pagi itu berangkat kerja, artinya kan keluarganya itu masih tidur gitu, ibu sama anaknya mungkin masih tidur gitu, atau ibunya udah bangun untuk nyiapin sarapan, tapi mau tidur lagi, aku nggak tahu. Tapi pulangnya itu misalkan selalu jam 2 pagi atau jam 3 pagi karena nggak dapet ikan, atau karena nggak musim gitu ya, nggak lagi musim ikan gitu. Nah, bayangin kalau misalkan setiap minggu atau setiap hari itu selalu kayak gitu, pagi langsung berangkat, malam jam 2 sampai jam 3 pagi gitu ya baru pulang gitu. Artinya kan jarang banget ketemu anaknya atau istrinya gitu. Dan itu kenapa di sini di foto ini itu bener-bener ngerasa kayak tercapture banget kesepiannya, dan merasa terisolasi banget gitu. Ini kayak sendirian, nggak ada kapal-kapal lain di sini, bener-bener sendirian. Kemudian ini tuh ini cara komposisi gitu ya, aku ngerasa ini tuh ada kayak gini nih, set. Ini aku ibaratkan sebagai ruang. Ini ruang yang bahasanya tuh dihempit oleh dataran dan juga langit gitu. Jadi kesannya tuh kayak bener-bener terisolasi banget gitu. Kayak ini bener-bener di apa ini namanya tuh, dihempit gitu dengan kesepian dan dengan kesendirian gitu. Dan nggak tahu, kayak saat ngeliat gambar ini gitu ya, itu kayak ngerasa sepi banget gitu. Kayak dia sendirian, dia harus bekerja, dia harus pulang pagi mungkin, aku nggak tahu sih. Cuman kayak ada perasaan atau emosi yang banyak banget tercapture di foto ini sih. Jadi this one of my favorite foto sih, yang pertama gitu. Oke, moving on yang kedua. Oke, di yang kedua yang aku suka di sini adalah komposisinya sih. Di sini tuh kalau bisa dilihat kayak ada 3 tekstur atau 3 bentuk yang berbeda gitu, atau bisa dibilang juga 3 elemen yang berbeda gitu. Kayak pertama ada daratan atau dataran, yang kedua ada bebatuan, yang ketiga ada air gitu sih. Dan komposisi dari tiap-tiap tekstur atau tiap-tiap bentuk itu
masing-masing hampir mirip. Aku nggak bisa bilang sama persis, tapi ini hampir mirip gitu ya. Dan itu sih yang paling nangkep mata aku sih. Jadi kalau bisa di breakdown gitu ya, di sini ada 1, ada 2, ada 3 sih. Yang di sini daratan, di sini bebatuan, di sini air gitu. Nah, yang menarik adalah secara komposisi foto atau gambar itu yang aku suka pembagiannya sih. Menurut aku sih pembagian rata banget gitu ya. Di sini rata banget. Nah, ya mungkin di sini yang air agak-agak sedikit kebanyakan sih, tapi kalau kita ngambil di sini menurut aku komposisi antara daratan, bebatuan sama air itu mungkin tiap tekstur akan sama gitu loh, dan itu ngasih efek apa ya namanya, aku agak lupa bahasanya, cuman kayak ngasih layer gitu semacam, atau mungkin kue lapis bahkan ya. Pas aku lihat foto ini sih kayak kue lapis tapi dalam bentuk yang berbeda atau teksturnya beda-beda, ada daratan, rumput gitu ya, terus ada bebatuan sama ada air gitu. Dan itu kan 3 tekstur yang beda-beda secara warna, secara cahaya, secara apa tuh namanya aku lupa, secara bentuk juga berbeda gitu. Jadi menurut aku ini agak-agak eye catching sih fotonya. Cuman ya hanya sebatas itu sih, nggak ada cerita di balik itu. Cuman ini kayak kue lapis aja sih lucunya gitu sih. Dan ya itu teksturnya beda-beda sih gitu. Oke, kita masuk ke foto yang ketiga. Nah, di foto yang ketiga ini yang aku suka itu di sini sebenarnya komposisinya lagi sih, kayak ini tuh semacam ngebuat, aku lupa bahasanya, tapi semacam ngebuat efek ilusi, yes, bahasa yang tepat, ilusi ke mata gitu loh. Padahal ini ya sebenarnya sesimpel atau sesederhana ini jembatan layang atau cuman flyover doang sih. Cuman entah kenapa di sini tuh kayak kalau kita perhatiin baik-baik secara fotonya gitu ya, di sini tuh kayak gini nih, set gitu, menghempit semua gitu di sini secara bangunan, secara bentuk, datarannya juga agak bukan melandai, agak naik gitu ya. Kemudian ini juga jembatannya juga seperti itu gitu. Jadi ngasih ilusi semua itu tuh bukan menghempit ya, apa ya bahasanya tuh, ya menghempit di paling kanan gitu loh. Dan ini ngasih kita gambaran kalau semakin kesini itu akan semakin terhempit gitu istilahnya gitu sih rasanya. Jadi kenapa kayak kadang-kadang ada foto yang kita ngeliat kayak ih bagus banget atau ih keren banget gitu, tapi kita nggak bisa jelasin kenapa ini keren banget gitu. Tapi yang bisa aku jelasin di sini, aku suka banget secara komposisi dari himpitan antara dataran sama jembatan atau flyover ini sih. Bukan flyover kali ini, jembatan sih gitu. Nggak ada cerita di balik apapunnya sih. Ini hanya kapal, dia juga ada kapal juga. Ini yang tadi aku bilang, ini rumah-rumah para nelayannya di sini. Kemudian mereka mencari mencari ikan-ikannya, mereka menuju ke arah sini sih gitu. Oke, itu untuk foto yang ketiga. Agak sebentar sedikit karena emang nggak ada ceritanya sih, cuma ada komposisi yang menurut aku menarik sih. Ini menghempit gitu sih. Oke, well, kita moving on ke foto keempat. Oke. Nah, kita masuk ke foto keempat. Yang aku suka di sini adalah aku bermain dengan warna dan juga cahaya dan juga refleksi dari air gitu. Yang pertama warnanya, kenapa nanti akan aku jelasin, tapi yang pertama cahayanya dulu sih. Cahayanya di sini tuh kalau tadi tuh subuh gitu ya, tadi foto pertama jam 5-an atau jam 6-an gitu udah mulai masih agak terbit, tapi di sini tuh udah mulai agak naik gitu. Atau sekitar jam 10, 9 mungkin atau 11, aku agak lupa kapan aku foto ini jamnya. Cuman yang pasti itu sebentar aku cobain dulu. Oke. Nah,
di sini tuh kalau nggak salah cahayanya tuh ada di sini gitu ya, cahayanya di sini, yang matahari ini kencang banget dan panas banget, terik banget. Kemudian yang aku suka adalah pantulan dari cahaya yang kelihatan di refleksi air gitu. Ini tuh ngebuat refleksi atau ngebuat air ini jadi hidup banget gitu. Artinya jadi punya khas atau punya karakter sendiri gitu. Kemudian yang aku suka juga di benda-benda ini kelihatan banget pantulan cahaya yang dipantulin sama benda-benda ini gitu. Kalau kita lihat sifat cahaya sendiri kan dia sifatnya memantulkan kan. Itu kenapa kita bisa lihat warna-warna di sekitar kita gitu. Itu dia yang aku suka sih, kayak ngasih semacam karakter atau ngasih semacam bahasanya sifat sendiri sih ke benda-benda ini gitu. Sejujurnya aku nggak tahu sama sekali benda ini apa gitu ya. Mungkin ini semacam untuk bukan menimbun tanah ya, tapi untuk menambah tanah atau memperluas daratan gitu ya. Aku juga kurang tahu. Tapi di sini yang aku suka itu sih tadi. Pertama ada refleksi, ada cahaya juga, sama ada warna tadi itu sendiri sih. Gitu. Nah kemudian kita masuk ke foto kelima. Nah di foto kelima ini agak-agak unik karena cukup banyak yang bisa dieksplor. Karena banyak banget ada benda-benda di sini yang bisa kita jadiin cerita atau bisa ada ceritanya, mungkin aku kurang tahu juga. Tapi di sini yang paling aku suka adalah balik lagi sih, ini hampir sama yang keempat. Di sini yang paling aku suka adalah warna, refleksi itu sendiri, cahaya gitu ya. Sama ada benda-benda yang macam-macam gitu, banyak banget meaning atau artinya gitu di sini. Ya itu secara nggak sengaja sih, aku juga nggak dengan sengaja foto terus mungkin meaning ini kali, enggak sih, tapi bener cuman secara komposisi aja gitu, ini bagus, aku foto gitu. Nah di sini itu kenapa aku suka, yang pertama ini secara warna atau secara feel atau secara sinematografinya mungkin aku kurang tahu, itu adalah mirip banget sama ada film namanya Life of Pi. Jadi secara warna itu bener-bener hampir mirip banget, karena aku suka nonton film, jadi banyak banget scene-scene yang aku sadar kalau ini mirip banget sama scene di film apa, ini mirip banget angle-nya sama di film apa, atau ini mirip banget komposisinya sama di film apa gitu. Jadi pertama itu sih yang aku suka, ini mirip banget sama, ada satu scene nanti aku kasih lihat di film Life of Pi atau Pi aku lupa, pokoknya di film itu dia sama macan di Skoci, dan itu bagus banget sinematografinya, itu bagus banget. Dan ini tips doang sedikit, ini hujan mendung juga. Tipsnya adalah kalau mau fotonya bagus atau kalau mau ngambil foto yang bagus itu perbanyak nonton, tapi bener-bener nonton yang detail, secara komposisi, secara warna, secara cahaya, itu bener-bener dilatih gitu sih matanya. Dan aku karena suka banget film, jadi akhirnya mataku juga terlatih ngelihat komposisi atau cahaya, dan akhirnya jadi peka gitu saat kita melihat gambar yang bagus atau lokasi yang bagus kalau kita pergi gitu, akhirnya matanya mulai terlatih gitu sih gitu. Nah itu pertama, ini mirip banget sama Life of Pi. Tapi yang kedua yang lebih unik lagi adalah aku ngeliat di sini semacam ironinya mungkin ya, aku lupa sih, ini semacam ada ironinya gitu. Jadi kita bisa lihat gitu, nih kapal gede banget gitu ya, ini kapal gede banget, ya cukup besar lah gitu dibandingkan dengan kapal yang ada di sini gitu. Ini bukan, ya mungkin kapal juga sih, cuman ini kecil banget gitu. Ini kalau nggak salah kapal Vinci atau Finisi aku lupa, cuman ini kayak ada nggambarin semacam ironinya gitu sih. Entah ini bisa karena nggak tahu ceritanya, mungkin lebih ke arah ekonomi, aku nggak tahu juga sih, cuman ironi banget gitu. Ini ada kapal gede banget, terus kayak di sebelahnya ada kapal kecil banget sih yang kayak numpang lewat tuh mungkin. Itu lucu banget sih. Dan secara kapalnya gitu ya, sifatnya juga beda banget kan. Yang ini kapalnya ini untuk hiburan, udah pasti untuk hiburan orang-orang, tapi yang di sini juga itu untuk bekerja gitu. Ini untuk bekerja, gimana caranya ini? Nah ini untuk bekerja gitu.
ya well masing-masing kapal untuk bekerja juga, cuman kayak menurut aku uniknya adalah ini dimana orang-orang isinya hiburan, makan atau minum gitu ya, seru-seruan gitu, ini ada lampu-lampu juga. Cuman di sini ya gue bekerja aja gitu, dan ini kecil banget, dan atau menurut aku ini ada cerita ironinya gitu sih di sini gitu, dan itu mungkin lucu sih, ada cerita unik gitu di sini mungkin. Oh iya, terus juga yang terakhir, selain dari ironinya itu, ada truk gitu di sini yang menurut aku juga cukup unik gitu ya. Kayak ada kapal yang gede banget, terus ada kapal yang agak kecil, tiba-tiba kayak ada truk gitu yang menurut aku tiba-tiba mereka ada aja gitu. Well, ini sebenarnya nggak sengaja dan mungkin kalian bingung nih apa lucunya gitu, tapi menurut aku kalau dilihat secara kasat mata gitu ya, itu kayak truk-truk mainan gitu loh, truk-truk mainan yang ada di tanah aja gitu, karena saking kecilnya dibandingkan kapalnya gitu. Ini nggak bermaksud apa-apa sih, cuman nggak ada cerita juga di baliknya, cuman aku anggap ini something unik aja sih gitu. Itu doang sih. Well, itu foto kelima, dan meaning itu foto terakhir. Semakin gelap juga di sini padahal masih sore karena ini mendung juga, jadi sorry banget kalau ada suara-suara hujan atau suara-suara petir, jadi mohon dimaafkan. Cuman ini adalah satu series, dan ini debut. Ini satu series dimana aku ngomong sama kamera di channel aku sendiri juga, dan masih sangat amatir banget secara produksi, jadi mohon dimaafkan saja. Semoga semakin lama videonya semakin banyak, aku mulai mengerti gimana caranya ngedit video bener, terus juga mulai ngerekam yang bener, dan aku juga sadar banget kalau ini masih jauh banget dari sempurna si video ini, video keseluruhan ini semuanya, apalagi foto-fotonya juga, atau mungkin cara penyampaian aku yang kurang berkenan atau banyak banget informasi-informasi yang misleading, dan itu semua benar-benar bisa kita bahas di komen, bisa dibicarakan di komen, kita bisa seru-seruan di chat di komen. Aku bakal balesin komen-komen kalian mungkin kalau ada yang mau nanya, atau kalau ada yang kalau ada yang kurang setuju, Kak misalkan langitnya itu menurut aku senja kok, oh iya udah nggak apa-apa juga gitu, kita bakal diskusi di komen, kita seru-seruan aja. Well, mungkin itu aja dari series pertama pertama aku lupa, pokoknya pertama atau kedua. Semoga menikmati, ambil yang baiknya aja, dan banyak banget yang buruknya dan yang gak usah diambil, biarin kalian buang aja. Tapi yang baik-baiknya semoga bisa kalian ambil gitu. Oke. Well, yang terakhir aku akan bilang terima kasih banyak yang udah nonton atau yang mau menonton sampai akhir. Ini benar-benar pertama kalinya, mendung. Ini pertama kalinya aku juga ngomong depan kamera, jadi mau dimaklumi banget kalau ada kata-kata yang kemana-mana atau kurang baik gitu ya. Oke, terima kasih semua. Semoga besok-besoknya lagi nonton Kala series. Dah, thank you. Oke, retake.